Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya, Zinka Neila. Pemirsa, hari ini Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan saat ini di DPP PDI Perjuangan sedang dilaksanakan konferensi pers untuk memberikan pernyataan sikap dari PDI Perjuangan. Mari kita dengarkan terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya marilah kita pekikan salam perjuangan kita. Merdeka! Terima kasih rekan-rekan media yang sudah hadir pada malam hari ini. Kami dari tim hukum Mas Hasto Kristianto akan menyampaikan beberapa poin yang perlu diketahui oleh masyarakat Indonesia. Di sini hadir Pak Todung Mulya Lubis, Pak Mardir Ismail, Pak Rido, dan Pak Yohanes Tobing, dan beserta DPP partai yang hadir. Terima kasih. Pertama, ini adalah penahanan politik. Dan ini adalah babak baru yang kami anggap sebagai serangan terhadap partai kami. Penahanan ini membuktikan informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memang ditargetkan untuk ditahan sebelum Kongres Partai. Mengapa ditargetkan? Karena peran seorang Sekjen sangat penting dalam sebuah organisasi partai politik. Penahanan ini adalah salah satu bagian dari operasi politik mengaut-aut partai. Tidak ada urgensi untuk melakukan penahanan. Sekjen Mas Hasto Kristianto selalu kooperatif dan kita juga masih mengikuti proses pra-peradilan. Kalau alasan untuk melarikan diri, Mas Hasto tidak akan kemana-mana dan selalu patuh dan datang setiap kali dipanggil. Sebagai sekjen partai, beliau juga sedang sibuk mengerjakan banyak agenda partai, termasuk menyiapkan kongres, jadi tidak mungkin akan lari. Terkait tindakan hukum yang dilakukan penyidik KPK dengan melakukan penahanan, kami menilai seperti yang sudah diketahui bersama, saat ini kami masih dalam proses pra-peradilan dan dalam proses itu tersangka tidak boleh ditahan tanpa melalui hakim pra-peradilan. Penyidik KPK tidak mengindahkan proses pra-peradilan kendati Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjadwalkan persidangan, bahkan telah menentukan hakim yang akan mengadili perkara ini. Sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa jika dalam proses pra-peradilan hakim pra-peradilan memutuskan bahwa penahanan tersangka tidak sah, maka tersangka harus dibebaskan. Jadi dalam proses pra-peradilan, tersangka tidak boleh ditahan tanpa izin dari hakim pra-peradilan. Dan jika hakim pra-peradilan memutuskan bahwa penahanan tersangka tidak sah, maka tersangka harus dibebaskan. Catatan politisasi hukum. Sejak awal kasus ini muncul, semua orang bisa melihat bagaimana pada bulan Juni 2024, pada hari yang sama, Mas Hasto dipanggil oleh Polda Metro Jaya dan KPK untuk kasus dugaan hoax dan kasus dugaan suap Harun Masiku yang sudah ingkrah. Pemanggilan ini sudah aneh dan ganjil karena muncul setelah Mas Hasto sebagai Sekjen PDI Perjuangan dalam banyak kesempatan menyampaikan sikap politik resmi PDI Perjuangan terkait kerusakan demokrasi yang dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa saat itu, yakni
Jokowi. Sejak itu, aparat penegak hukum menggunakan segala cara untuk menekan sekjen. Babak berikutnya adalah sehari setelah dilantik, Komisioner KPK yang baru langsung menargetkan Mas Hasto dan langsung menjadikannya sebagai tersangka. Pertanyaannya, siapa di belakang ini semua? Dugaan kami kuat penahanan ini dikendalikan oleh pihak di luar KPK dengan menggunakan tangan AKBP Rosa di KPK. Dugaan ini punya dasar yang kuat mengingat Komisioner KPK sendiri ketika itu mengakui mengalami kesulitan dengan para penyidik yang memiliki loyalitas ganda. Dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI 1 Juli 2024, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan kesulitan menjadi pimpinan KPK karena tidak tahu penyidik, pegawai KPK loyal ke siapa. Masih ada jalur perintah atau komando dari instansi asal sehingga terjadi kepatuhan dan loyalitas ganda pada perintah pimpinan. Dan situasi ini belum berubah sampai saat ini. Perlu digarisbawahi bahwa PDI Perjuangan menginginkan KPK yang independen, profesional, dan bebas dari intervensi dari pihak manapun. Kami akan mengikuti pra-peradilan karena mekanisme pra-peradilan adalah hak hukum kami dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjadwalkan sidang pada 3 Maret 2025. Kepada seluruh kader keluarga besar PDI Perjuangan, kami minta tetap tenang dan solid di bawah kepemimpinan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Semua kegiatan dan aktivitas partai saat ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Selanjutnya untuk pembahasan pemeriksaan hari ini akan dilanjutkan oleh Pak Magdir Ismail. Silakan Pak. Terima kasih saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kalau mengenai materi pemeriksaan hari ini, dari pemeriksaan ini seperti saya sampaikan tadi, tidak ada bukti permulaan yang ditunjukkan sebagai bukti permulaan bahwa Mas Hasto ini terlibat dalam suap menyuap bersama Harun Masiku, yaitu menyuap KPU, anggota KPU. Itu pertama. Kemudian kedua, dalam pemeriksaan juga hari ini tidak ada bukti permulaan yang ditunjukkan atau dikonfirmasi bahwa Mas Hasto ini sudah melakukan perintangan penyidikan. Jadi kalau dari sisi bukti permulaan tentang penetapan sebagai tersangka, belum ada yang jelas dikonfirmasi kepada Mas Hasto. Sehingga, dan inilah kan yang selama ini menjadi argumen kami di dalam pra-peradilan. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang kedua, proses pemeriksaan ini sendiri lebih banyak berkisar kepada proses bagaimana mulainya Harun Masiku menjadi calon anggota DPR oleh partai dari ketika itu dia mengajukan pilihan, kalau saya tidak keliru tadi yang disampaikan, adalah dari Sulawesi Selatan atau Sumatera Selatan. Tetapi kemudian dia ditetapkan dari Sumatera Selatan dengan nomor urut 5 kalau saya tidak keliru. Nah, persoalannya terjadi adalah yang juga ditanyakan oleh pihak penyidik tadi, mengapa kok tiba-tiba ada GR dan ada fatwa yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung menyangkut almarhum Pak
Pak Nazarudin Kimas yang sudah terpilih ketika itu sebagai anggota DPR. Nah, itu yang dijelaskan oleh Mas Hasto bahwa terjadinya JR dan juga permohonan fatwa itu karena tidak ada dalam aturan KPU yang menyatakan bahwa kalau ada seorang calon anggota DPR terpilih, kemudian sebelum terpilih itu dia meninggal dunia, maka persoalan suaranya itu akan diletakkan atau akan diberikan kepada siapa. Nah, inilah salah satu persoalan pokok yang ditanya kepada Mas Hasto. Nah, untuk membenarkan apa yang dilakukan oleh partai ketika itu, Mas Hasto mengatakan bahwa mereka pimpinan partai lalu mengajukan JR ke Mahkamah Agung. Karena tidak ada aturan, Mahkamah Agung menganggap bahwa karena orang ini dicalonkan oleh partai, seharusnya suara ini dikembalikan kepada kebijakan partai. Akan tetapi sekali lagi, ini yang tidak dilaksanakan oleh pihak KPU. Karena tidak dilaksanakan oleh pihak KPU, maka diajukan permohonan fatwa oleh partai. Dan juga kemudian partai ketika itu juga tidak mendapat respon dari pihak KPU. Nah, di dalam hal sesudah adanya JR dan sesudah adanya fatwa ini, baru partai mengajukan nama, yaitu nama Harun Masiku. Karena menurut kedua putusan Mahkamah Agung dan fatwa Mahkamah Agung itu diserahkan sepenuhnya kepada partai. Nah, itulah saudara-saudara yang ingin saya sampaikan, yang selalu dipersoalkan seolah-olah bahwa Mas Hasto ini menukangi ya proses ini supaya Harun Masiku menjadi anggota DPR dari partai PDIP dari daerah Sumatera Selatan. Nah, tadi itu yang dijelaskan. Kemudian yang kedua, saya kira yang juga penting untuk saya sampaikan kepada saudara-saudara bahwa penahanan terhadap Mas Hasto ini, surat perintahnya ditandatangani oleh Ketua KPK. Ya, perlu saudara ketahui bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19, ini suratnya, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, pimpinan KPK itu bukan lagi sebagai penyidik dan tidak juga menjadi penuntut umum. Sehingga menurut hemat kami, kalau kita tafsirkan bunyi dari pasal ini, pasal 21 ini, maka pimpinan KPK tidak bisa bertindak sebagai penyidik dalam hal ini. Karena yang berwenang melakukan penahanan itu adalah penyidik. Ya, jadi yang saya ingin sampaikan secara tegas bahwa surat perintah penahanan ini tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KPK. Kemudian saudara-saudara, yang perlu juga saya sampaikan bahwa dalam